Mengapa harus sholat? Ya, mengapa harus sholat? Baik ya. Nanti ini unik ini Al-Quran ini. Ya, Masya Allah istimewa sekali. Jadi menjawab dengan semua dasar kebutuhan. Ya, nanti ada jawaban untuk anak-anak yang belum beranjak dewasa. Ada jawaban untuk orang balik ya yang sudah dewasa. Ada jawaban untuk orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi ada jawaban untuk anak-anak, ada jawaban untuk orang dewasa yang sudah matang akalnya dan akal bertanya kenapa sih mesti sholat, dicari sama dia untuk memenuhi ya hasrat intelektualnya, ya pemikiran logikanya, rasionalitasnya. Ya, untuk jawaban anak-anak kan sederhana, diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Ya, hayya 'alas shalah, kan? Ayo sholat. Kenapa? Hayya 'alal falah, supaya bahagia, kan? Supaya sukses. Kalau turunan ke anak-anak supaya pintar. Jadi kalau anak Anda nanya, "Mama, kenapa sih mesti sholat?" Supaya adik pintar, supaya sukses ke depan. Lalu Anda tunjukkan tuh, lihat tuh orang-orang sukses. Anda tinggal tunjuk saja siapa, sahabat-sahabat banyak nih yang kaya, kebangetan kayanya. Itu karena sholat. Utsman bin Affan sampai tahajudnya rajin. Tunjukkan. Nih panglima militer dahsyat, bisa menaklukkan Persia Romawi. Dulu Persia Romawi itu sekarang kayak kelihatan lebih daripada Amerika dan Cina. Nih penakluknya cuma satu nih, satu panglima ini. Tunjukkan misalnya Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan seterusnya satu-satu. Mau ke masa-masa lewat setelah itu ilmuwan besar. Nih Avicenna nih, Ibnu Rushd nih, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Jabir bin Hayyan, penemu atom. Ini sholat dari awal. Itu anak kecil. Ya kan? Nah, untuk kesuksesan, nah itu biasanya ya orang dewasa yang kekanak-kanakan. Dia kan sudah tahu kewajiban, masih nanya juga. Nah, kalau yang seperti itu nanti ada lekat dengan dunia, hayya 'alal falah. Diperdengarkan itu. Nah, tapi untuk memenuhi kebutuhan rasionalitas kita, mengapa mesti sholat? Maka Al-Quran menurunkan dengan sangat luar biasa. Ini turunannya. Ya. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Baik, jawaban dasar untuk memenuhi ini secara singkatnya kata Al-Quran, sholat yang ditunaikan itu, ya kan? Sebagai pancaran dari ibadah itu adalah pembuktian dari iman kita kepada Allah. Logikanya seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat? Balik tanya, beriman nggak sama Allah? Ya, saya beriman. Apa buktinya kau beriman? Ya, saya beriman saja. Ya, buktinya apa kau beriman? Terus Anda balik bertanya lagi, bagaimana membuktikannya? Nah, di situ kemudian Allah menjawab. Ya kan? Kalau Anda ingin buktikan Anda benar beriman kepada Allah, maka tunaikan ini. Ya, karena iman itu kan bukti kepatuhan, bukti ketundukan. Ya, saya turunkan ke sini untuk memahami dengan logika yang benar. Ketika seseorang mengatakan saya Muslim, ini ya, Muslim seperti ini. Saya mencoba untuk memelankan sepelan mungkin sehingga mudah untuk ditangkap ya, insyaallah. Artinya dia sudah memeluk Islam. Dinnya Islam, agamanya Islam. Islam itu singkatnya secara bahasa itu patuh, tunduk. Pokoknya ada 5. Dari 5, dasar yang pertamanya itu 1 adalah iman. Iman itu yakin tanpa ragu, ya kan? Jadi ketika seseorang masuk Islam dan menjadi Muslim, dia harus yakin tanpa ragu sedikit pun terhadap semua ketentuan yang ada dalam Islam. Itu gambarannya. Dan ketentuan pertama, aspek ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Maka bagaimana cara membuktikan bahwa dia itu yakin tanpa ragu dengan asyhadu an la ilaha illallah? Membuktikan, menuhankan Allah. Ya sederhananya ini. Dia harus mematuhi, tunduk, patuh kepada semua yang Allah tetapkan. Kalau Anda meyakini Allah itu Tuhan, berarti kan ada unsur yang mengikat dari keyakinan itu. Ya, pembuktiannya apa? Kepatuhan kepada yang dipertuhankan itu. Tunduk kan? Patuh kan? Nah, itu pembuktian keimanan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya iman dengan Allah, tapi nggak tunduk, nggak patuh terhadap perintah Allah, dipertanyakan keimanannya. Katanya iman. Katanya bertuhan kepada Allah.
Ya kan? Kalau bertuhan artinya harus tunduk kepada Tuhan. Ya, menuhankan itu kan artinya memasrahkan diri sepenuhnya kepada yang dipertuhankan, ya kan? Tunduk, patuh, ikut apa saja karena Tuhan yang diagungkan di atas segalanya. Pembuktiannya kepatuhan, ketundukan. Karena itu ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari iman itu logika dasarnya harus kita buktikan lewat apa? Ketundukan kepadanya, kepatuhan kepadanya. Nah sekarang kalau kita ingin patuh, ingin tunduk, kita bertanya kepada Tuhan, kepada Allah. Bagaimana cara saya membuktikan itu? Dijawab langsung di Quran surah ke-20 ayat 14 dengan memadukan semua hal ini. Kata Allah, innani anallah. Ya kan? Innani anallah. Sungguh saya tegaskan, ini berkali-kali saya sampaikan tentang ayat ini, bahkan dari sejak pembahasan di simpul yang pertama. Innani anallah, sungguh saya tegaskan, akulah Allah. Personal sekali sifatnya. Kalau menunjuk pada ketuhanan langsung sifatnya personal, supaya nggak ambigu, satu sudah, nggak bingung kita. Ya, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan, dijadikan sebagai Tuhan, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Ya, nah sudah, kalau sudah masuk ke sini, simpul yang pertama kan. Nah, kalau sekarang kita ingin mempertuhankan Allah, kita sebutkan komitmen ini, la ilaha illallah. Kalau Allah menyebutnya la ilaha illa ana, karena kembali kepada Allah, ya kata ganti pertama dhamir mutakallim kembali ke Allah, innani anallah, saya Allah. Ya, nggak ada Tuhan kecuali saya. Jelas kan kalimatnya? Ya, nggak mungkin Allah nyampaikan begini, sungguh saya Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Nggak mungkin, karena ini kan kata pertama pasti kembali ke Allah. Nggak ada Tuhan selain saya, ya kan? Sedangkan kita mengatakan apa? Untuk kita membuktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, kita katakan ini, la ilaha illallah. Ya kan? Baik ya Allah, saya komitmen, saya syahadat, ya kan? Membuktikan, berkomitmen, ya, dengan segenap keadaan jiwa kita, menyeluruh. Ya, syahadat itu kan menyaksikan. Saksi itu definisinya kan apa? Ya kan? Saksi itu kan definisinya kalau sekarang melihat, mendengar, merasakan, mengalami, dan sebagainya. Jadi syahadat itu harus diimplementasikan. Yang hadir dalam perasaan kita, kan? Yang hadir dalam pendengaran kita, ada ayat-ayat Quran, melihat tanda-tanda kebesaran Allah disebut dengan ayat, menyaksikan kebesarannya, sehingga syahadat itu terasa dalam kehidupan kita, bukan cuma berada di lisan kita. Jelas ya? Jadi ketika mengatakan la ilaha illa ana, kita katakan la ilaha illallah, maka apa konsekuensinya? Harus patuh. Bagaimana membuktikannya ya Allah? Teruskan ayatnya, fa'budni. Ya, fa'budni. Fa'budni. Nih, maka ibadahlah kepadaku, kata Allah. Buktikan keyakinan kau dengan tunduk patuh kepadaku. Caranya apa? Fa'budni, ibadahlah kepadaku. Ya, dari kata abada ya'budu, orang yang disebut abid, sifatnya abdun, jamaknya ibad. Kata perintahnya abud. Ya, maka ini yang paling menarik. Ini pakai fa nih. Ya. Ini di huruf ataf tapi punya sifat cepat tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ya, huruf yang menyambungkan, konjungsi antara dua peristiwa yang berlangsung cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama syahadat, pengakuan kebertuhanan kita kepada Allah. Yang kedua pembuktian. Jadi antara syahadat dengan pembuktian harus berlangsung cepat. Ya, nggak boleh ditunda-tunda tuh. Ya, kalau udah yakin tiba waktunya ibadah, ibadah, jangan tunda-tunda. Jadi di sini diukur kekuatan iman seseorang itu. Ini baru satu huruf aja, ini dalam sekali maknanya. Jadi kalau benar-benar kuat imannya, ketika Allah perintahkan, tunduk. Allah perintahkan, patuh. Ya, minta sholat, cepat sholat. Gak usah ditunda, tiba waktunya, tunda. Dan gak nanya. Jadi kalau masih nanyakan waktu, pertanyakan keimanannya. Ya, karena itu orang-orang dahulu, kalau sudah beriman, sami'na, kami dengar, wa ta'na, kami taati seketika. Apapun itu. Nah, ini penanda keimanan, pakai fa. Jadi kalau ada fa itu, ya dalam bahasa Arab ditemukan, itu artinya ada dua peristiwa tuh. Kalau dia di tengah-tengah ya, bukan di awal, bukan fa'ib tidak, ya, tapi di tengah-tengah. Ini menyambungkan dua peristiwa, 1 dan 2, berlangsung cepat tanpa jeda. Ya, misalnya di Ali Imran itu, ya, ayat 38 dan 39. Nabi Zakaria berdoa, bermohon dalam sholat tuh. Ya, begitu berdoa, baru selesai doanya, langsung dikabulkan. Sholatnya belum selesai. Pakai fa. 39 kan dibuka dengan fa, fanadatul malaika, itu nyambung ke ayat sebelumnya. Itu cepat tuh. Ya, ini rahasia ya di antara kita di pagi kali ini. Kalau Anda ngaji Quran ada amalan,
yang dilihat pakai fa cepat kerjakan tuh. Maka itu akan mendatangkan sesuatu dengan cepat tanpa jeda. Ya. Nah, ini fa'bud nih, cepat buktikan dengan ibadah kepadaku. Kita temukan ibadah di sini. Ya. Lalu kita bertanya, ibadahnya apa ya Allah? Ya kan? Saya ingin tahu jenisnya, detailnya apa. Teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah. Ini dia. Wa aqimis shalah. Ya kan? Lidzikri. Ini dia. Kita dapatkan ini. Dan tunaikanlah salat dengan sempurna. Ya. Aqim itu dari kata aqama yuqimu, menunjuk pada sesuatu sikap yang sempurna. Ya, yang sungguh-sungguh. Makanya sikap sempurna itu dalam bahasa Arab ini turunannya. Ya, kata aqama yuqimu, suatu yang sempurna, berdiri tegak sempurna. Ya. Kemudian turunannya nanti banyak sekali, ada qawwama yuqawimu taqwim, manusia disebutkan sempurna keadaan dirinya ya secara fisikal dengan menggunakan bentuk takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan? Quran surah 95 itu ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu keadaannya sempurna secara fisikal. Maka kita pun diminta, ya kata Allah, tunaikan ya sesempurna semampu keadaan dirimu dalam menunaikan sholat itu sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Ada alif lamnya. Nah, ini kita temukan di sini tentang alasan dasarnya, pokoknya, ya kan? Kenapa kita mesti menunaikan sholat? Dijawab oleh Allah sebagai pembuktian keimanan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.